Sejarah dan asal-usul Candi Borobudur yang melegenda. Indonesia memiliki peninggalan unik yang melegenda dan menjadi warisan budaya yang terkenal hingga mancanegara. Salah satu yang menjadi warisan budaya tersebut adalah Candi Borobudur. Di balik kemegahannya, terdapat sejarah dan asal-usul Candi Borobudur yang perlu kamu ketahui. Berikut ini rangkuman penjelasan secara lengkap dan singkatnya untuk Anda. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda semua tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Terima kasih. Sejarah dan asal-usul Candi Borobudur yang melegenda. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut masuk ke salah satu dari 7 keajaiban dunia pada tahun 1991 oleh UNESCO. Adapun cerita asal-usul Candi Borobudur ketika didirikan hingga eksis sampai saat ini adalah sebagai berikut. Asal nama Borobudur. Jika kamu sedang mencari asal-usul Candi Borobudur singkat yang berkaitan dengan namanya, berikut adalah penjelasannya. Borobudur berasal dari dua kata, yaitu bara dan budur. Bara memiliki arti kompleks biara, sedangkan budur memiliki arti atas. Jika digabungkan bara dan budur dibaca Borobudur memiliki pengertian kompleks biara yang berada di atas. Sesuai namanya, Candi Borobudur terletak di atas sebuah bukit yang megah dan merupakan salah satu candi Buddha terbesar. Dibangun pada masa dinasti Shailendra. Sampai saat ini, belum ditemukan catatan sejarah akan siapa yang membangun Candi Borobudur tersebut. Apalagi untuk tahun pembuatannya pun masih menjadi misteri hingga saat ini. Berdasarkan penemuan dari para ahli, sejarah asal-usul Candi Borobudur ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 pada masa kerajaan Mataram kuno yang diperintah oleh dinasti Shailendra. Dilihat dari ukuran megah dan besarnya, pembangunan Candi Borobudur memakan waktu hingga ratusan tahun dan selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Namun, beberapa sejarah mengatakan bahwa candi ini dibangun pada masa dinasti Sanjaya dan diselesaikan oleh dinasti Shailendra, yang masa kepemimpinannya menjadi masa kejayaan kerajaan Mataram kuno. Sebab, pada masa tersebut agama Hindu dan Buddha sedang berkembang di Pulau Jawa. Proses pembangunan Candi Borobudur. Cerita sejarah asal-usul Candi Borobudur berlanjut hingga proses pembangunannya. Pembangunan Candi Borobudur dilakukan secara bertahap, dimulai dengan meratakan tanah dan memadatkannya menggunakan batu untuk membuat piramida. Setelahnya, dibangun undakan persegi dan melingkar, dan dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan, seperti penambahan pagar, tangga, dan lain sebagainya. Dalam membangun candi ini, diperkirakan membutuhkan 1,6 juta balok batu andesit dengan menggunakan batu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa menggunakan mortar atau elemen untuk merekatkan batu. Candi Borobudur terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dan di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Dindingnya dihiasi oleh 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Selanjutnya, stupa besar diletakkan di tengah dan dikelilingi 3 barisan melingkar dari 72 stupa berlubang. Makna bangunan Candi Borobudur. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Candi Borobudur dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha.
Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Bangunan Candi Borobudur terdiri dari 3 zona yang menggambarkan tiap-tiap siklus kehidupan manusia. Zona bangunan Candi Borobudur. Zona 1, Kamadhatu. Kamadhatu menggambarkan alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia saat ini. Kamadhatu terdiri dari 160 relief yang menjelaskan Karmawibangga Sutra, yaitu hukum sebab akibat. Menggambarkan mengenai sifat dan nafsu manusia, seperti merampok, membunuh, memperkosa, penyiksaan, dan fitnah. Tudung penutup pada bagian dasar telah dibuka secara permanen agar pengunjung dapat melihat relief yang tersembunyi di bagian bawah. Koleksi foto seluruh 160 foto relief dapat dilihat di Museum Candi Borobudur yang terdapat di Borobudur Archaeological Park. Zona 2, Rupadhatu. Rupadhatu menggambarkan alam peralihan, di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. Rupadhatu terdiri dari galeri ukiran relief batu dan patung Buddha. Secara keseluruhan ada 328 patung Buddha yang juga memiliki hiasan relief pada ukirannya. Menurut manuskrip Sansekerta, pada bagian ini terdiri dari 1.300 relief yang berupa Gandawuha, Lalitawistara, Jataka, dan Awadana. Seluruhnya membentang sejauh 2,5 km dengan 1.212 panel. Zona 3, Arupadhatu. Arupadhatu menggambarkan alam tertinggi, rumah Tuhan atau nirwana. Bangunan ini terdiri dari 3 serambi berbentuk lingkaran mengarah ke kubah di bagian pusat atau stupa yang menggambarkan kebangkitan dari dunia. Pada bagian ini tidak ada ornamen maupun hiasan, yang berarti menggambarkan kemurnian tertinggi. Serambi pada bagian ini terdiri dari stupa berbentuk lingkaran yang berlubang, lonceng terbalik, berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Terdapat 72 stupa secara keseluruhan. Stupa terbesar yang berada di tengah tidak setinggi versi aslinya yang memiliki tinggi 42 meter di atas tanah dengan diameter 9,9 meter. Berbeda dengan stupa yang mengelilinginya, stupa pusat kosong dan menimbulkan perdebatan bahwa sebenarnya terdapat isi, namun juga ada yang berpendapat bahwa stupa tersebut memang kosong. Penemuan Candi Borobudur. Candi Borobudur diketahui pernah dinyatakan hilang dan tidak keberadaannya sebelum akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1814 Masehi. Penemuan candi ini dilakukan oleh pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Beliau memiliki ketertarikan dengan sejarah dan juga budaya Jawa. Pada saat ditemukan, Candi Borobudur terkubur di dalam lapisan tanah dan debu vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Lama-kelamaan, tanah tersebut ditumbuhi oleh pohon dan semak belukar, yang dimana masyarakat tidak mengetahui bahwa terdapat Candi Borobudur yang terkubur di dalam sana. Menurut cerita, alasan Candi Borobudur ditinggalkan selama itu karena dipindahkannya ibu kota Medang oleh Empu Sindok pada 928 1006 Masehi ke Jawa Timur akibat adanya letusan gunung berapi. Namun, hal tersebut masih belum memiliki bukti yang kuat. Itulah sejarah asal-usul Candi Borobudur yang melegenda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.